Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kartika Wahyuni dari Universitas Islam Negeri Mataram, khususnya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini yakni untuk melengkapi tugas dari mata kuliah praktikum Qiraah. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja membahas ke materi yang sudah saya siapkan. Jadi di sini di video kali ini saya akan membahas tentang hukum yang terdapat dalam bagian nun sukun dan tajwid. Jadi di sini di dalam nun sukun dan tanwin terdapat ada 5 hukum bacaan. Yang pertama izhar kholqi, yang kedua ada ikhfa hakiki, kemudian yang ketiga ada idgham bi gunnah, yang keempat ada idgham bila gunnah, kemudian yang kelima ada iqlab. Baiklah, jadi mari kita bahas satu persatu hukum daripada 5 hukum bacaan ini. Baik, yang pertama izhar kholqi. Izhar kholqi adalah apabila salah satu dari tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf daripada izhar kholqi ini, maka hukumnya disebut izhar kholqi. Yang huruf izhar kholqi itu yang seperti apa? Jadi huruf izhar kholqi di sini ada 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, kemudian ada ha, kemudian ada ain, ada ghain, ada kha, dan ada ha. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, huruf izhar kholqi banyaknya ada 6. Misalkan di sini contohnya nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya seperti man amana, nun sukun bertemu dengan a. Dan di sini juga cara membacanya harus jelas. Maksudnya di sini harus jelas, tidak boleh samar-samar. Jangan mana, sama sekali bukan hukum daripada hukum bacaan daripada izhar kholqi. Kemudian di sini langsung ke hukum bacaan yang kedua, yakni ikhfa hakiki. Jadi di sini ikhfa hakiki memiliki 15 huruf. 15 huruf diantaranya ta, tha, jim, dal, dal, z, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qof, dan kaf. Jadi sama halnya juga seperti izhar kholqi, apabila ada nun sukun dan bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki, maka hukum bacaannya disebut ya ikhfa hakiki. Dan di sini cara membaca daripada ikhfa hakiki ini dibaca dengan samar atau mendengung. Contohnya, misalkan nun sukun, di sini saya contohkan, misalkan nun sukun bertemu dengan fa. Kum anfusakum, anfu, nun sukun bertemu dengan fa. Jadi di sini bunyi nun sukun yang bertemu dengan fa kita samarkan, anfusakum. Cara membacanya harus samar, anfusakum. Itu salah satu contoh daripada hukum bacaan ikhfa hakiki. Kemudian hukum bacaan yang ketiga ada idgham bi gunnah, yang dimana idgham ini artinya mendengung. Jadi sudah jelas sekali cara membaca idgham bi gunnah harus dibaca dengan dengung sesuai dengan penjelasan idgham itu sendiri. Kemudian idgham ini apa saja hurufnya idgham bi gunnah? Jadi di sini teman-teman, idgham bi gunnah memiliki 4 huruf di dalamnya. Yang pertama yaitu ya, yang kedua ada nun, kemudian yang ketiga ada mim dan waw. Biasanya ya, nun, mim, dan waw ini biasanya disingkat menjadi yanu. Jadi seperti yang tadi juga, apabila ada nun sukun bertemu dengan, maksudnya apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu daripada salah satu huruf ini, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Contohnya di sini seperti limayyaro, limayyaro, nun bertemu dengan ya, nun huruf yang pertama dari idgham bigunnah ya, lam ro, astagfirullahaladzim, limayyaro, limayyaro. Nah, jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Kemudian di sini lanjut ke hukum yang keempat, yaitu ada idgham bila gunnah. Jika tadi kita sudah membahas tentang idgham, maka yang sekarang kita akan membahas idgham bila gunnah. Jika idgham yang tadi definisinya dibaca dengan mendengung, berarti idgham bila gunnah ini sebaliknya cara membacanya, yakni dengan tidak didengungkan. Nah, dan huruf yang terdapat pada hukum bacaan idgham bila gunnah ini, yakni ada 2 huruf. Yang pertama ada lam dan yang kedua ada ro. Hanya 2 ini saja huruf daripada idgham bila gunnah, ro dan lam dan ro. Misalkan di sini langsung saja saya contohkan. Misalkan nun sukun bertemu dengan ro, mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ro, min. Jadi di sini tidak dibaca seperti min ro kayak gitu ya, mir rabbihim, tidak dengan mendengung, akan tetapi suara nunnya langsung masuk ke ro, mir rabbihim, seperti itu. Baik, kemudian untuk yang terakhir, untuk hukum bacaan yang terakhir, ya ini ada iqlab. Jadi iqlab ini huruf yang terdapat dalam iqlab ini hanya 1 huruf saja. Huruf apakah itu? Huruf yang terdapat dalam iqlab ini adalah huruf ba, hanya huruf ba. Dan di sini seperti sama halnya dengan yang tadi, apabila ada nun sukun bertemu, maksudnya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan bukan salah satu ya, tapi memang iqlab ini kan hurufnya memang 1, yang seperti yang sudah saya katakan. Jadi di sini seperti yang tadi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Dan bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Langsung saya berikan ke contohnya ya. Misalkan nun sukun bertemu dengan ba, mimba di, jadi tidak dibaca min ba di, tapi suara dur itu diganti menjadi suara mim. Jadinya seperti yang barusan, mim ba'di, cara bacanya menjadi mim ba'di, bukan min ba'di. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akan tetapi saya berharap semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.